Oh, enggak. Jadi di sini tegas. Sini. Mbak, ya Mbak, dipeluk gitu Mbak. Sip, lihat sini. Sini. Kiri Mbak. Oke. Sudah hadir hari ini. Boleh sambil bicara juga Pak? Oke. Nanti kalau udah selesai bicara boleh dulu. Oke. Terima kasih. Iya. Pertanyaannya tadi kenapa atau dari mana? Ya, kalau mungkin kalau dari sisi main, kalau dari memerankan film ini, apa mungkin pesan yang bisa dirasa bisa di-deliver ke penonton dari pemain? Oke. Buatku kali ini kan spesifik ya, dapat karakter yang usianya jauh di atas aku gitu. Meskipun kayaknya mental age-nya agak-agak ini ya, mbahnya gemes banget gitu, kayak anak kecil kadang-kadang kayak bertukar peran gitu sama cucunya rasanya. Tapi memang Mbah Kedah di sini menurutku adalah salah satu tokoh yang memberikan perwakilan dari rasa bersalah. Karena dengan ceritanya yang saya tinggal sama cucunya aja, nanti tidak diceritakan dalam filmnya secara gamblang, tapi memang kita langsung ngomong soal backgroundnya dulu ya. Saya sama Mas Gino langsung telepon-teleponan, waktu itu Mas Gino telepon saya, "Putri, kamu jadi Mbah Kedah?" "Yes, Mbah Kedah ya, iya gitu kan. Terus diomongin karakternya dan kita bilang memang yang terjadi adalah orang tua cucuku meninggal dalam sebuah kecelakaan di mana aku ada dalam kecelakaan itu, tapi akibatnya cuma pincang aja gitu. Sementara ternyata setelah mencoba selama berapa hari pakai tongkat dalam kehidupan sehari-hari itu repot sekali ya. Jadi tadi pertama ada perwakilan rasa bersalah dan bitterness yang gak bisa hilang dari Mbah Kedah gitu rasanya. Apalagi setiap kali melihat cucunya. Tapi sekaligus rasa tanggung jawab yang sayang banget. Gimana sih biasanya katanya kakek atau nenek itu kalau ketemu cucu luruh gitu, bener-bener gak bisa marah gitu. Nah di sini relasi Mbah Kedah dan cucunya, aku agak bingung bilang Maya apa lagi. Tapi udah di-spoilerin namanya kemarin pas lagi wawancara juga sama cucunya tuh. Relasi yang bukan relasi template di mana dari awal Mas Gino udah bilang aku nggak pengen karakter Mbah Kedah ini jadi yang nenek-nenek yang iya Ju gitu, nggak yang gitu tapi yang lebih casual tapi kelihatan sayangnya gitu. Dan selain itu cerita ini secara keseluruhan buat aku mengingatkan kesederhanaan, polos, jujur gitu. Dalam hidup tuh ada hal-hal yang kita pikir sangat complicated, tapi ternyata butuh seorang anak untuk bilang sederhana. Kan banyak ya di antara kita sebenarnya intinya minta duit sama Tuhan, doanya panjang. Ya Allah, aku tuh pengen sekolah, aku pengen beli ini, aku pengen beli itu gitu. Nggak straightforward gitu. Nah ini kalau katanya doa harus spesifik, ini salah satu contohnya doa yang spesifik. Tuhan minta duit, beneran kasih duit. Bingung banyaknya berapa gitu. Nah, jadi film ini menurutku betul-betul mengingatkan kami kembali soal bagaimana bersikap jujur dan apa adanya. Karena secara kelas sosial juga bukan kelas sosial yang tinggi, gitu. Jadi kita melihat dalam keseharian masih ada hubungan bertetangga, keinginan sederhana untuk punya koneksi dan hubungan dengan orang lain dengan cara yang baik gitu. Banyak hal sederhana yang itu begitu baca naskahnya, bener juga, kita nggak kepikiran dia gitu. Naskahnya Keren ya. gemes. Nah itu kalau dari aku merasa bahwa Ramadan karena balik lagi bukan hanya soal spiritualitas, tapi soal bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup kita dalam keseharian. Selanjutnya anak dia boleh bilang atau cerita senang nggak main di film ini? Misalnya juga nih mau diputar di saat Ramadan tahun ini ya. Oke.
tahu ini Anda bukan? Nah kan? Assalamualaikum semuanya. Oke, jadi aku senang banget bisa bergabung di Tuhan Hidup ini karena menurut aku gak semua orang bisa dapetin peran 2 orang kayak gini dan 1 orang. Ini tuh challenging banget, tapi alhamdulillahnya aku bisa. Terus mau tayang di bulan Ramadan, aku senang banget karena film ini menurut aku cocok banget buat ditayangin di bulan Ramadan. Oke, dan Mas, kalau Mas Gibran sendiri gimana Mas? Ya, kalau dari aku sih terus terang awal sempat kaget ya karena mungkin orang tahu aku suka ada film horor gitu ya beberapa tahun ini banyak ngeluarin judul-judul horor, tapi pas ditawarkan sebuah naskah dari Tuhan Minta Duit ini sebuah comeback untuk bikin drama lagi kayak gitu. Jadi ceritanya sangat bagus nyentuh gitu dan relate sekali dengan kehidupan kita gitu. Setiap manusia pasti pengen kebutuhan yang lebih kayak gitu kan, tapi lebih yang kayak gimana ya tinggal bagaimana manusia itu bisa kehidupannya kayak gitu, kebutuhannya kayak gitu. Jadi Tuhan Minta Duit ini sangat sebenarnya ceritanya sederhana kayak gitu loh, hanya sebuah konflik gitu ya antara perdebatan antara manusia dengan manusia yang diwakili oleh di sini ada Pak Kedah, ada Ananda Rizky yang sebagai cucunya kayak gitu ya. Jadi bagaimana mereka berdua ini mewakili karakter manusia yang ingin berjuang hidup gitu loh di kota yang besar kayak gitu ya. Walaupun mereka punya latar belakang trauma, tragedi kayak gitu ya. Tapi bagaimana mereka tetap bisa utuh, keutuhan keluarganya tetap dijaga gitu. Nah, jadi perdebatan yang sangat menarik dari film ini adalah bagaimana yang tua tidak bisa bekerja, tapi yang muda harus bekerja. Nah, ini yang aku terapkan juga di dalam konsep film ini kayak gitu. Jadi seakan-akan dia cucu, tapi saat dia pulang kerja tuh seakan-akan kayak suami yang pulang dengan aktivitasnya, buka sepatu, mandi, nenek yang seperti seorang ibu rumah tangga yang harus nyiapin makan apa gitu. Jadi ini kayak relate antara cucu dan nenek ini seperti pasangan suami istri gitu yang berjuang untuk bagaimana masa depan mereka ke depannya kayak gitu. Itu yang sangat aku kagumin ya gitu. Jadi tidak yang bahwa di sini juga bukan yang hanya Tuhan minta duit hanya sekedar memohon kayak gitu, tapi semuanya seperti sate gitu. Semuanya peristiwanya juga dibikin natural kayak gitu. Aku juga nggak pengen semuanya didramatisir seperti drama-drama yang termeh-meh gitu ya. Tapi bagaimana bisa pesan itu bisa nyentuh gitu ke penontonnya gitu. Karena dulu aku juga suka banget nonton kayak Love is Beautiful kayak gitu ya. Itu kan sebuah cerita yang sangat menyentuh gitu loh. Jadi semua adegannya seperti kayak bermain kayak gitu, tapi ternyata ada sesuatu yang bisa kita tangkap saat ini tontonan ini menghibur, tapi ada pesan yang dibalik setiap peristiwanya kayak gitu. Setiap hal yang menghibur gitu. Itu yang sangat aku delivery gitu ke film ini. Jadi tidak menjadi sebuah tontonan yang sangat berat kayak gitu, tapi sangat mudah dicerna sehingga orang bisa menerapkannya itu nanti untuk di kehidupannya sendiri seperti itu. Kayak gitu. Mas, kalau pertanyaan kalau boleh tahu tema besar atau pesan besarnya itu apa? Pesannya sebenarnya pesan besarnya itu kita jangan pernah down saat situasi yang terjadi dan kita tidak boleh merengek akan sesuatu yang tidak pernah kita usahakan. Terus belum lama ini dubbing. Begitu dubbing sama Mas Sentot, yang ini kan Mas Sentot Sahed ya. Terus begitu ditemenin ngedit, terus begitu kita ngomong diulang, ini suaranya gitu. Jadi mengingat lagi, nyetem suara lagi gitu untuk masuk ke Mbah Kedah. Satu itu, yang kedua yang paling kelihatan dari Mbah Kedah adalah karena pakai tongkat. Nah, orang pakai tongkat ini kan macam-macam ya. Pakai tongkat karena memang dari awal beliau memang pincang atau terjadi kecelakaan atau memang
atau ada suatu penyakit yang menyebabkan dia pincang, itu semua berefek ke mindsetnya. Mindset ini juga akan menawarkan konsistensi perilaku. Jadi aku sangat bersyukur, kayaknya Mas Anton sudah hafal cara aku bekerja, Mas Kinoy sudah hafal cara aku bekerja, sehingga waktu datang reading, tuh biasanya kita nggak terlalu lama ya waktu latihan ini. Aku appreciate banget sama Klik Film untuk berani ngasih kita waktu nggak terlalu panjang, tapi langsung informasinya tuh dikasihnya banyak, sehingga kita apa yang harus kita kejar dengan cepat gitu. Tapi memang kalau kita nggak siap, nggak bisa nih. Menurut aku semua yang kerja di Klik Film harus siap. Karena yang dipilih, jadi makanya aktor-aktornya menurutku, I feel honored karena benar tantangannya gede. Langsung, naskahnya gini, naskahnya bagus-bagus gitu. Dan salah satunya Tuhan Minta Duit nih, dari pertama saya dapat draft pertama, terus kayak, oh gini ya, oke, sederhana ceritanya. Begitu dapat draft kedua, itu bukan draft kedua, tapi draft final yang aku dapat gitu ya. Hah, naskahnya jadi gini gitu. Kayak, wah ini perubahannya banyak. Ceritanya sama, tapi penulisannya agak bergeser sedikit. Terus kemudian jadi very challenging, terutama buat kamu ya. Wah itu gila banget. Nah, dan motivasinya, karakterisasi Mbak Kedah pun juga lebih kuat gitu. Sehingga sekali lagi kita di-provide dengan banyak kesempatan, dan yang aku bersyukur dari reading datang pertama, kita nanti pakai tongkat ini ya. Oh ini tongkatnya. Terus begitu selesai reading, mau dibawa nggak Mbak? Mau lah aku bilang. Jadi aku bisa bawa tongkat itu, jalan dengan itu selama berapa waktu gitu. Aku bersyukur juga. Ini blessing in disguise ya, aku tinggal di lantai 2, jadi latihan dapat semua tuh, naik tangga pakai tongkat, turun tangga. Terus kalau tukang sayur tuh agak lumayan jalan, dan untuk belanja untuk apa aku pakai itu gitu. Dan selalu melewatin Pak Satpam yang jaga di pintu gerbang kan. Nah itu kan lewat terus ditanya, Mbak kakinya kenapa? Gitu, karena mereka sebenarnya udah lumayan hafal gitu. Aku mungkin lagi ngapain lagi gitu. Aku bilang, enggak, ini acting. Aku bilang gitu kan. Tapi tetap begitu. Hati-hati Mbak nyebrangnya, iya, acting aku bilang. Terus ke tukang sayur juga gitu, karena udah langganan, mereka juga nanya, Mbak, kenapa lama nggak datang karena ini? Bukan, acting aku bilang gitu kan. Tapi tetap keluar dari sana, Mbak, semoga cepat sehat ya, acting Mbak. Cuma memang aku bersikeras untuk ngejagain tetap berjalan dengan cara itu gitu. Karena ternyata memang beda juga ya. Kita pakai reaksi orang terhadap orang yang berjalan dengan cara yang berbeda, atau apapun ya, dengan orang-orang difabel, orang-orang yang punya keterbatasan, itu reaksi lingkungan tuh beda gitu ke kita, dan itu yang aku nggak pernah tahu gitu. Nah kebetulan ini di naskahnya juga ada naik tangga, turun tangga, kita dapat di PFM lagi ya. Aku seneng banget ini, kayak Mas Kino emang senengnya agak desain ya. Jadi ada naik tangga, turun tangga, terus ada satu adegan yang menurutku genting, secara emosi juga genting, dan itu naik tangga gitu. Jadi aku kayak wah, oke, kayaknya kesannya nyiksa, tapi itu ceritanya kayak gitu. dengan penuh cinta lah pokoknya Mas Kino. Aku seneng banget Mas Kino berani percaya sama aku ngasih itu ya. Terus Nanda yang dengan rela hati yang pegangin, kamu berat gak? Enggak gitu. Cuma berapa kali naik kayak sama juga gitu. Ya, tapi kita merawatin bareng-bareng. Ini sekaligus masuk ke pertanyaan berikutnya, gimana cara membangun chemistry-nya. Kayaknya sama Nanda nih aku effortless banget, kayak nggak berusaha gitu, gampang banget kerja sama dia, dan nggak perlu di kamu udah makan belum? Nggak perlu digituin, kayaknya lebih dia yang ngertiin aku daripada aku ngertiin dia, karena dia banyak tadi sini kayak berhenti, aku udah duduk, udah tiduran, dia masih cuti aja terus, karena banyak banget scene-nya. Tapi Nanda tuh sangat, menurut aku very professional as a kid actor gitu. Keren banget, dia udah tahu kapan harus main seperti apa, kapan harus jaga tenaga, kapan harus istirahat dulu, dia disiplin soal itu. Dan aku juga nggak mau gangguin dia dengan ngajak main gitu ya pas lagi istirahat, dibiarin aja gitu. Dan selebihnya memang aku nggak ada usaha khusus deh ya. Dan nggak benar-benar nggak ada usaha khusus untuk deket sama dia. Aku sendiri memang suka sama anak gitu. Buat yang lihat beberapa film aku memang sering sekali jadi ibu muda main sama anak gitu. Jadi berbagai macam anak dari umur 2 minggu baru lahir 2 minggu sampai umur belasan tahun tuh kayaknya udah pernah semua gitu. Tapi
Tapi so far aku merasa Nanda tuh adalah salah satu anak yang paling effortless yang aku pernah kerja sama. Aku benar-benar bisa memperlakukan dia sebagai aktor profesional aja gitu. Dan dia juga langsung tektok bener-bener nerima yang aku kasih. Terus suka ada improvisasi yang kita nggak siap gitu ya. Tiba-tiba dia terus kayak mau gemes, nggak bisa, gue mesti acting gitu. Harus fokus gitu. Kadang-kadang suka sambutannya tuh polos banget gitu. Dan pas kita latihan juga aku ngeliatin Nanda dikasih arahan sama Mas Kinoy juga cepet banget. Misalkan dia cara ngomongnya gimana, terus bilang, coba gimana kalau cara ngomongnya dibeginiin gitu. Sampai dia langsung dipraktekin, terus jadi gitu. Ya, itu. Jadi memang dia kan kita saat diubah-ubah, kamu coba untuk ubah-ubah tone-nya itu dia sangat bisa kasih tawaran. Ya, very talented and mature buat anak seusianya. Meskipun jangan tertipu, ini usianya lebih besar dari badannya ya. Gemes banget, imut banget. Itu semoga menjawab Mas Nanda ya. Aku lagi ini bos biar penonton rasain ya makna dari sebuah tadi ya apa menurut ketika penonton. Oh, enggak. Jadi di sini tegas. Iya Pak, dipeluk gitu Pak. Sip, lihat sini. Sini. Kiri Pak. Oke.